warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil dari resume kami, dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, antara lain ada Bunda Velia Samaun, Tri Anggraini Mamonto, dan saya sendiri Pratiwi. Dan adapun judul dari resume kami yaitu Eksistensi Pendidikan Keluarga, Sekolah, dan Lingkungan. Dan saya akan memulai membacakan hasil dari resume kami dan eksistensi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan adalah upaya untuk mengajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Pendidikan sebagai wahana kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pada hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Di negara kita Indonesia ada 3 pusat penyelenggaraan pendidikan yang terkenal dengan istilah Tri Pusat Pendidikan, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Eksistensi pendidikan keluarga. Keluarga atau disebut juga dengan lembaga pendidikan informal merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat. Karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Dalam pandangan Islam, rumah bagi keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Selanjutnya yang dimaksud keluarga muslim adalah keluarga yang berdasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Abdurrahman An-Nahlawi 1996-139. Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa metode merupakan cara yang sebelumnya telah dipikirkan dengan sebaik-baiknya dalam menggunakan suatu metode pengajaran agama pada anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan terpenting yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Sekolah atau akan meneruskan hasil pendidikan dalam lembaga dan terutama mengusahakan perkembangan kecerdasan dan penegasan pengetahuan. Keluarga berperan dalam menanamkan sikap dan nilai hidup, perkembangan bakat dan minat, serta pembinaan bakat dan kepribadian, sehingga dengan itu penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan. Eksistensi pendidikan sekolah. Tugas dan tanggung jawab sekolah adalah pengusaha kecerdasan pikiran dan pertransferan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkat dan jenis sekolah masing-masing. Tujuan pendidikan di sekolah selalu mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, meliputi tujuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan mencegahkan masalah dengan menggunakan akal, keterampilan mental. Yang kedua, aspek efektif, mencakup tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan aspirasi terhadap nilai-nilai kebudayaan. Yang terakhir, aspek psikomotor, meliputi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan keterampilan manual dan motorik. Eksistensi pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan atas pendidikan seumur hidup. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan, keluarga, dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dalam dirasakan masyarakat dan dalam masyarakat. 1.
Perguruan swasta. Perguruan swasta yaitu usaha-usaha dari masyarakat yang secara langsung mengelola dan menyelenggarakan pendidikan formal. Perguruan swasta mempunyai tanggung jawab dan peran dalam suatu serta melaksanakan pendidikan nasional yang mantap dengan tetap mengudahkan ciri khas penguruan yang bersangkutan. 2. Dunia usaha. Hubungan dunia usaha dengan pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, dunia usaha sebagai konsumen pendidikan dalam artian dunia usaha bermanfaat dan mengambil dari hasil pendidikan yang merupakan lulusan. Yang kedua, dunia usaha sebagai pengembangan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Peranan dunia usaha dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti A. Melaksanakan sistem magang. B. Membentuk konsorsium pengadaan dana yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pendidikan. C. Menyediakan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan latihan. D. Mengadakan pelatihan dan penjabatan dan penataran. Mengadakan program pendidikan masyarakat seperti wajib menyelenggarakan pendidikan minuman untuk karyawannya. F. Mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah keguruan dan lembaga pendidikan dan pelatihan. C. Menyediakan tenaga-tenaga pendidik untuk berbagai jenis pendidikan, terutama pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan khusus. 4. Lembaga swasta lainnya. Di dalam masyarakat berkembang lembaga-lembaga swasta nasional yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian. Peran lembaga swasta nasional itu terutama diharapkan dalam rangka pelaksanaan pendidik kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan yang mempunyai efek sosial. Penutup, dari uraian tentang lembaga-lembaga pendidikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dapat diselenggarakan oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, lembaga-lembaga dalam pendidikan tidak berdiri sendiri sesuai karakter dan tujuan masing-masing, melainkan butuh kerjasama yang sejenis baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun yang diprakarsai oleh masyarakat secara umum. Yang ketiga, pendidikan keluarga memiliki karakter khusus pembentukan watak, budaya, pengenalan tata sosial, moral, adat istiadat, dan tata nilai agama anak didik. Yang keempat, pendidikan sekolah merupakan kelanjutan dari keluarga yang menitik beratkan pada pendewasaan intelektual, emosional, dan dasar-dasar skill anak didik. Yang terakhir, pendidikan masyarakat berfungsi sebagai pihak pemakai atau pengguna pendidikan sekaligus sebagai lembaga penyediaan bagi pendalaman pendidikan anak didik. Dan itulah hasil resum yang sudah kami bacakan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Bahari, SPD MPD, selaku dosen bidang studi pengantar pendidikan Islam. Dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.